Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Ada Masalah Hidup. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 78 ayat ke-62 sampai dengan ke-64. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemasnya ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat lagi menangis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah. Mengapa Tuhan izinkan masalah hidup bertubi-tubi terjadi ke dalam setiap diri kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 78, dari bagian penjelasannya saja dikatakan pelajaran dari sejarah. Ayat pertama dikatakan nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar, yang telah kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami ingin ceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, telah ditetapkannya peringatannya di Yakub dan hukum Taurat yang diberikan di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Itulah ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Adalah sebuah pelajaran sejarah. Di dalam pelajaran sejarah Israel kita bertemu bagaimana anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Allah, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan. Lalu pertanyaannya, mengapa bangsa Israel, kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, mengalami banyak masalah hidup, kekurangan air, kemudian di dalam masa-masa kesulitan di bawah penjajahan Firaun, di dalam penjajahan perjanjian baru oleh orang-orang Romawi. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita melihat seluruh sejarahnya bahwa semua keburukan, persoalan, dan masalah hidup yang terjadi itu karena ulah dan tingkah laku manusia sendiri. Kita tahu dengan jelas dan seringkali saya mengulang-ulangnya. Seluruh proses masalah hidup dimulai setelah manusia jatuh di dalam dosa. Di sanalah masalah hidup terjadi. Karena mengapa? Karena manusia mengizinkan hawa nafsunya yang berkembang. Dan manusia mengizinkan kuasa kegelapan yang kemudian diizinkan memasuki kehidupan dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan, ayat yang kita baca tadi dalam ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-64. Kalau kita melihat itu sangat menakutkan. Ia membiarkan umatnya dikatakan. Ini berbicara bukan Tuhan membiarkan umatnya. Tapi ini adalah sebuah kisah cerita, sebuah doa, sebuah keluh kesah yang disampaikan oleh pemazmur. Ia membiarkan umatnya dipakan pedang dan gemas lagi atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Pada ayat yang ke-65 dikatakan, lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kita melihat bagaimana Daud dipilih, tetapi kemudian Daud juga setelah mengalami sebuah perlawanan hidup dalam dosa, dia juga kemudian dikatakan bagaimana Tuhan kemudian memberikan pengajaran, teguran lewat Nabi Nathan kepada dirinya. Jadi kalau kita melihat seluruh sejarah manusia, pada prinsipnya Allah tidak pernah membiarkan kita. Pada ayat yang berikut dikatakan Tuhan itu terjaga, kemudian memukul mundur para lawannya, membuat mereka mendapatkan celah untuk selama-lamanya. Kalau hidup kita itu benar, hidup kita itu baik, kita itu berjalan bersama dengan jalan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah menjanjikan? Bukankah Tuhan yang berkata, jangan belok kiri, jangan belok kanan.
Jadilah bangsa yang tahu membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Ikutlah jalan Tuhan sekalipun sempit tetapi menuju kepada kehidupan. Dan jangan mengikuti jalan yang lebar tapi menuju kepada kebinasaan. Kebinasaan persoalan hidup. Itu semua adalah karena akibat dosa. Kalau ada orang benar kemudian seperti katakanlah Ayub, mengalami berbagai macam persoalan hidup bukan karena dosanya, tetapi karena memang kita sedang hidup di dalam dunia yang berdosa. Jadi ada sebuah masalah hidup yang timbul karena kita berbuat dosa. Kita sebagai pelakunya. Tapi kemudian ada masalah hidup timbul karena kita sedang ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kalau kumpulan orang berdosa mengisi seluruh dunia, maka ada banyak perbuatan-perbuatan dosa terjadi. Sebutlah bencana alam. Kita mengatakan bukankah alam yang Tuhan yang menciptakan Tuhan. Tapi bukan kita juga sendiri yang merusaknya. Merusak alam, merusak sumber air, merusak sumber tanah, merusak laut yang sedemikian bersih. Kita setiap hari mengirimkan sampah-sampah plastik, berbagai macam zat-zat berbahaya. Semua dikirim ke laut. Bukankah karena air itu akan mengalir ke tempat yang paling rendah. Dan tempat yang paling rendah itu adalah laut. Sehingga kerusakan, keburukan, problem polusi, kerusakan ekosistem, kita sendiri yang melakukannya. Lalu hidup, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, bukan kita juga pelakunya. Sementara memang setelah manusia jatuh dalam dosa, kualitas bumi ini menjadi menurun dengan tingkat kematian yang tadinya umur bisa mencapai 600, 700, 800, 900 tahun. Mazmur mengatakan manusia 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun. Tetapi di balik setiap masalah yang ada, bukankah Tuhan menjanjikan kekuatan, bukankah Tuhan menjanjikan ada jalan keluar sehingga kita sanggup untuk melaluinya. 1 Korintus 10 ayat 13. Bukankah kita melihat di dalam Mazmur 121, Tuhan adalah pertolonganku, aku menatap langit, mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Artinya, sekalipun memang hidup kita ada masalah, Tuhan tidak membiarkan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah janji Tuhan akan menyertai kita? Tetapi memang kita yang sedang hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, kita berdosa dan kita berada di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, maka ada banyak masalah hidup yang ditimbulkan oleh berbagai macam kerusakan yang terjadi. Apa yang kita harus perjuangkan, sahabat seperjalanan? Biarlah tatkala kita menghadapi masalah hidup, kita tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan sebagai sumber masalah hidup. Sesungguhnya kita seperti sudah mendapatkan penjelasan sebelumnya. Yang terpenting adalah Tuhan sudah memberikan kekuatan, kita sanggup melewatinya, kita sanggup untuk melaluinya di dalam menghadapi masalah hidup. Yang kedua, bagaimana kita berjuang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang berdosa yang sudah telah ditebus oleh Kristus tidak kembali hidup di dalam dosa. Dan di tengah-tengah kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Bagaimana kita menjadi garam dan terang, menjadi terang buat dunia ini. Sehingga kerusakan, kebobrokan yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Jangan sampai kita kemudian menambah kebobrokan yang baru kembali. Tapi kita menjadi terang, menjadi sinar, menjadi jalan, menjadi berkat. Sehingga kerusakan-kerusakan itu makin hari makin berkurang. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang baik, menjadi garam dan terang buat dunia ini, memberkati banyak orang. Itulah mengapa ada masalah hidup. Kita terus belajar. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.